Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi sama aku Rangga Mahesa di channelku Enzo Rangga. Jadi kali ini aku mau bikin salah satu konten yang belum pernah aku bikin sebelumnya, yaitu konten tentang ngobrol-ngobrol atau kayak podcast gitu ya. Jadi ini aku mau ngebahas salah satu isu yang lagi rame-ramenya di tahun 2020. Mungkin kalian udah tahu ya isunya apa, yaitu isu dari COVID-19. Nah, kebetulan ada salah satu temenku di kantor itu kemarin positif COVID. Jadi aku mau nanya sama dia gimana sih saat-saat terberat pada saat kita didiagnosa atau dikasih tahu bahwa kita COVID. Dan alhamdulillah dia sekarang sudah sembuh, sudah nggak positif lagi. Dan kita langsung aja datang ke rumahnya ya. Sekarang kita jemput dulu dia dan nanti kita lanjutin lagi videonya. Oke, bye-bye. Oke, ini kita udah sampai sama Nova. Ini dia orangnya. Halo, assalamualaikum bro. Depan apa belakang? Jadi hari ini di sebelahku ada temanku namanya Noval. Silakan Val, kalau mau memperkenalkan diri Val. Hai, gimana ya? Aku baru kali ini nih diajak podcast, tapi nggak tahu podcast yang berapa juga punya Rangga. Ini pertama kali Val, kamu bintang tamu pertama kali Val. Jadi Noval ini dulu sempat sekantor di salah satu tempat. Terus dia pindah ke kota, aku masih di sana, masih di desa. Dan alhamdulillah sekarang aku bisa nyusul sekantor lagi sama Noval, walaupun ngumpul di kota. Iya, ngumpul di kota, walaupun sebenarnya kita nggak pernah satu bidang ya Val. Iya, nggak pernah. Aku juga sama Noval sebenarnya nggak dekat-dekat banget juga, cuman biasanya kita ngobrol di DM ya Val ya. Iya. Komen-komenan atau WA juga jarang. WA juga jarang. Biasanya kita di DM atau kalau pas ada kerjaan. Nah, jadi gini Val, maksud aku hari ini tuh, ini kan kita tahun 2020 ini lagi isu COVID-19 ini lagi kuat banget ya. Jadi pas kita di bulan-bulan Maret lah atau sampai April itu udah mulai ada kasus pertama di Indonesia. Dan kebetulan bulan kemarin ya Pak, yang kita tes itu ya? Atau sebulan Agustus ya, benar. Agustus ya? Nah, jadi teman-teman, bulan Agustus itu kita ada tes serologi ya Pak? Iya, rapid serologi. Nah, rapid serologi di situ kita sekantor di rapid. Nah, kemudian ada pemberitahuan bahwa beberapa orang itu reaktif gitu ya Pak? Reaktif. Nah, salah satunya Noval ini, aku juga kaget. Wah, Noval nih, padahal Sehat. Nah, aku lihat tuh Noval tuh orangnya sehat, rajin olahraga, itu hampir setiap minggu sama anak istrinya biasanya dia sepedahan gitu ya Pak? Iya. Nah, makanya aku juga kaget nih, kok bisa gitu Noval tuh reaktif pada saat itu. Jadi gimana nih Pak ceritanya Val, waktu inilah dari pertama kali kita serologi dulu, gimana Pak? Jadi gini, aku pas serologi ya biasa aja kan, namanya juga kita badan sehat gitu kan, nggak ada tanda-tanda kena COVID ya. Nggak ada tanda-tanda sama sekali. Kita ngolokin temen yang takut jarum lah ya kan pada saat itu kan. Ya sudah, pas malamnya dikasih tahu hasil serologinya, Pak, kamu reaktif katanya dari teman-teman K3 ya yang ngurusi itu. Oh kan? Iya, betul. Nah, itu masih tenang kan, soalnya masih rapid iya, gitu ya. Masih rapid gitu kan.
Cuman katanya karena serologi ini hasilnya 90% akurat. Iya. Aku jadi deg-degan juga kan. Oke. Langsung dari teman-teman K3. Untungnya teman-teman K3 kita itu cepet ya. Iya. Besoknya langsung swab. Oh iya. Nah ini Pak, aku inget banget itu pas aku istirahat jam 12-an itu aku keluar kantor tuh ngelihat mobil oval tuh masuk. Kayaknya itu pas mau swab ya? Iya, mau swab. Istirahat ya itu ya? Istirahat. Siang. Oke, terus gimana Pak? Deg-degan juga kan? Iya, deg-degan. Swab pertama rasanya kayak gimana gitu kan? Ini. Begitu reaktif pun aku udah kacau itu, kaget. Untungnya ya istri gimana itu di rumah pas istriku ya tahu? Ya kaget dia, tapi kan lihat aku kaget langsung ya shock lah kan, kita dengar ada sesuatu di diri kita yang lagi hits ya, hits ya COVID, dan kita tahu itu akurat gitu ya. Akurat, terus penyakitnya juga bisa membawa parah lah ya kan. Nah iya benar. Meskipun kita sehat ya akhirnya jadi pikiran lah kan. Iya benar. Akhirnya, tapi istriku dia biasanya kalau aku panik dia ikut panik, tapi kali ini enggak. Oh dia santai. Dia santai, nenangin lah kan. Wah aku akhirnya kasih kabar ke orang tua gitu kan, mertua semuanya kasih tahu. Tapi ya kita nunggu hasil swab besok gitu kan. Besoknya swab, tapi hasil swab itu aku dikasih taunya hari keempat setelah swab. Hari keempat ya. Iya. Oke. Jadi lu udah lumayan cepet ya sekarang. Kalau dulu kan swab seminggu ya? Iya, 3 hari. Hari ketiga. Malam. Nah itu udah dari habis swab itu kami sorenya langsung tes rapid juga, anak istri. Langsung lanjut ya? Iya. Soalnya kan serumah ya gitu. Serumah, iya kan. Aku udah mikirnya ya sudahlah kita cek sendiri aja lah kan. Langsung bawa ke klinik. Ternyata reaktif juga anak istriku. Anak istri reaktif. Oke. Ini aku baru tahu loh Pak. Kira kamu aja. Oke lanjut Pak. Terus lanjut swab nggak anak istri? Aku itu nunggu ini dulu. Hasil swabmu? Nunggu hasil swab. Nunggu hasil swab, dikasih tahu Sabtu ya? Sabtu malam. Dikasih tahu sama ya tim itulah kan bahwa hasilnya positif. Aku langsung down gitu. Berarti kepikiran tuh di rumah nih ada anak istri. Di rumah juga, ada gitu anak kan? istri, terus sebelum seminggu 2 minggu sebelumnya kita Idul Adha kan? Iya benar. Idul Adha aku pulang kampung. Iya sama keluarga. Semua sama ponakan ngumpul semua itu kan. Iya. Aku langsung waduh. Ini kupikir kalau aku yang bawa ke keluargaku, apa enggak semuanya kena COVID gitu kan? Aku jadi udahlah. Udah campur aduk lah Pak di otak tuh ya. Ngasih tahu ke bapak juga, mertua juga. Gimana, sehat alhamdulillah. Lah kamu gimana katanya kan? Aku sehat, aku bilang kan. Cuman ya jadi beban pikiran itu yang bikin kita mungkin benar. Ya kalau yang orangnya ada sakit duluan, riwayat sakit sebelumnya gitu. Terus ditambah beban pikiran kena COVID, itu yang yang bikin ini. Tapi setelah aku swab itu kan udah pisah kamar tuh sama anak istri. Iya. Dan lucunya di malam kedua, anakku kan pengen ngumpul lah sama aku juga, kan bertiga lah, kan kami seru cuma bertiga. Pengen sekamar gitu. Pengen sekamar. Dia nanya ternyata sama ibunya, sama mamahnya kan. Iya. Mama sama papa lagi berantem ya. Dikiranya berantem ya kan. Aku ngekek ketawa kan. Itu sambil WA sama istriku. Kok nggak pernah bareng gitu? Iya, nggak bareng lagi gitu kan. Beda kamar gitu, terus nggak ketemu juga. Dia nggak boleh masuk kamarku gitu kan. Itu padahal belum keluar ya hasil swabnya. Tapi memang udah disuruh karantina mandiri. Iya. Nah tadinya aku mau habis hari Sabtunya, Minggunya kan Sabtu malam dikasih tahu, Minggunya aku pengen swab anak istri. Setelah aku tahu kan. Setelah positif tahu gitu. Nah aku mau
bawa ke rumah sakit langganan kantor kita. Banjarmasin kan. Elit lah, agak elit lah. Lumayan lah ya. Cuman aku ya izin juga sama tim K3 gimana caranya aku bawa ngumpul satu mobil gitu kan. Kata tim kita itu diantar enggak, mending nggak usah deh Val katanya. Terus apa gitu kan, di rumah sakit kan banyak orang juga, kamu bawa anak bawa istri, ya takutnya kan mereka sehat tapi terpapar yang lain juga katanya kan. Terpapar orang lain, siapa tahu orang lain ada kan ngumpul banyak orang juga di sana kan, mending nanti aja katanya kan, nunggu swab kedua aku. Jadi setelah dibarengin gitu ya? Iya, dibarengin setelah habis isolasi mandiri itu. Jadi kamu isolasi di rumah aja, Pak? Isolasi di rumah aja. Karena ya untungnya dari tim K3 kita kan, mereka juga konsultasi juga ya sama ada dokter dari klinik rumah sakit, klinik kita. Intinya nggak masalah gitu ya di rumah tuh, yang penting nggak kemana-mana kan gitu. Kemana-mana, bener-bener isolasi mandiri sesuai protokol kesehatan. Dan aku selalu dikasih tahu, ini loh Permenkes bahwa protokol COVID sesuai WHO sekarang ini kayak gini, isolasi mandiri 10-14 hari. Bahkan dari WHO sendiri katanya kan pada waktu itu cukup isolasi mandiri 10-14 hari, tidak ada gejala OTG, itu nggak perlu lagi swab. Udah itu kalau menurut si WHO keluar. ya. Iya, mungkin karena capek juga ya udah kebanyakan kayak gini. Aku tuh ngotot sebenarnya pengen swab anak istri, dan kebetulan hari Seninnya dia di rumah sakit langganan kita itu cuman Senin, Rabu sama Jumat yang swab. Oke. Nah, aku mau ngambil hari Senin dan kebetulan Senin itu 17 Agustus libur, tanggal merah. Jadi nggak bisa. Aku pengen daftar di hari Rabu, udah daftar itu sebenarnya, udah daftar kan. Tapi ya dibilangin teman-teman K3 nggak usah ya, nggak usah. Ikut aja lah ya, sama kebijakan kantor juga. Kita kan karyawan di situ. Karyawan gitu ya. Betul. Oke, terus mau nanya ini Pak, itu waktu isolasi mandiri itu ada obat khusus nggak dikasih dari mana ya? Misalnya dari dokter atau dari apa, ada nggak? Nggak ada. Aku konsul sama dokter klinik kita by WA. Dia juga sering ini gimana kesehatannya gitu kan. Dia nanya begitu tahu aku positif, dia WA juga kan hari Seninnya itu. WA dia gimana kesehatannya, bilang sehat, ada gejala apa gitu, nggak ada, gue bilang kan sehat walafiat lah pokoknya, nggak ada apa-apa, cuman pusingnya ya pusing mikirin keluarga gitu. Iya benar, kepikiran lah gitu ya. Terus aku juga nanya dia perlu obat atau gimana, aku ini bilang kan kita juga kan was-was nih, ini penyakitnya nggak jelas nih gitu kan. Ada obatnya nggak sih, atau ada obat yang bisa bikin kita cepat pulih, atau minimal kita ngejaga supaya kita nggak makin drop atau apa gitu kan. Nggak ada dia bilang, yang penting cukup istirahat, vitamin ya. Kalau mau juga ya beli aja vitamin, katanya minum vitamin apa gitu, terserah yang menurut aku masuk di tubuhku gitu, dia bilang kan. Kalau buah-buahan itu jelas kan, yang penting pola makan tetap seperti biasa kata dokternya kan. Bingung juga aku akhirnya kan, tapi ya kan ada juga teman kantor yang positif kan, barengan aku itu kan. Barengan. Kami sering intens lah WA-an, apa yang dikonsumsi gitu kan. Soalnya ada salah satu yang positif juga kalau nggak salah, diisolasinya nggak di rumah ya? Iya. Itu dia dapat obat nggak Pak? Nggak juga? Nggak juga. Oh sama ya? Sama. Oke. Oh gitu ya. Jadi intinya kita istirahat selama 14 hari. Kalau misalnya aman, nggak ada gejala tambahan, bisa swab lagi. Atau sebenarnya kalau nggak swab pun dianggap sehat. Dianggap gitu sehat ya? Sebenarnya. Oh, durasinya 14 hari ya, 10 hari. Ngeri-ngeri sedap juga ya kan. Iya, kita harus tahu kan, kita tuh bener-bener bebas. Bener-bener bebas nggak? Iya. Oke, oh gitu juga. Nah terus ini Pak, apa namanya? Kira-kira nih terpaparnya tuh di mana, kamu bisa tahu nggak? Misalnya nih, kira-kira nih di mana gitu, ada nggak? Kan biasanya kita nih ada perasaan ya atau feeling nih, kayaknya dapatnya di sini. Ada nggak? Aku
aku ke tempat umum setelah itu, setelah COVID, PSBB, setelah PSBB selesai di daerah kita kan, aku jarang banget nih hampir nggak ada sama sekali ngumpul di tempat umum lagi, kecuali sepedaan juga kita kan keliling sini aja, iya. Tapi ada sih pas kayak sholat Jumat gitu kan, Jumatan di masjid. Ibaratnya ngumpul gitu sama orang lain banyak. Nah, ya aku curiganya di situ sih. Meskipun kita pakai masker. Iya sih. Tapi penyakit soalnya nggak jelas ya. Nggak jelas. Ini droplet kah? Atau misalnya kita siapa tahu kita megang keran wudhu kah? Dari situ bisa kena, dari mana kita nggak jelas ya. Terus gimana Pak dukungan dari teman-teman kan waktu kita ibaratnya kita didiagnosa nih COVID. Menurut kamu teman-teman atau keluarga itu dukungannya penting banget nggak buat kamu? Iya, penting banget. Penting ya? Iya. Naikin moral gitu ya? Iya, apa ya? Imun kita dari dukungan dari teman-teman, dari keluarga, wah itu benar-benar naik lah ya. Iya, yang jelas ya menenangkan kita lah kan. Ya, yang penting bapak aku aja bilang, yang penting kamu harus siap mental katanya. Takutnya di tempat ngumpul kamu, teman-teman kamu maksudnya kan, ada yang takut sama kamu gitu kan. Ya kamu harus siap mental katanya. Iya. Dan alhamdulillah nggak ada di kantor kita. Kita kan udah pada ibaratnya apa ya? Udah tahu lah. Iya, udah tahu bahwa penyakit itu sebenarnya ada cara menanggulanginya. Betul. Gitu. Dan di fase aku itu udah nggak menularkan lagi. Mereka yakin. Teman-teman seruangan. Padahal habis kami Sabtu sebelum kita kan rapid itu Selasa ya. Sabtu itu kami goes bareng sama teman-teman di ruangan. Terus salat jamaahnya juga di musala di ruangan itu, nggak di masjid. Oh iya, barengan. Ya, dan mereka tahu aja kan, wah iya ternyata nggak mengeluarkan lagi gitu. Berarti aku ini udah melewati fase menularkan. Gitu. Oke. Berarti intinya perlu digarisbawahi kamu termasuk orang yang OTG gitu ya? OTG. Dan tiga yang kena di kita kemarin itu OTG semua. OTG semua ya? OTG semua. Jadi intinya alhamdulillah ya nggak punya. Iya. Inilah nggak ada pernah atau nggak ada merasakan hal-hal yang kan kalau di berita sesak napas lah, terus ada yang hilang indera penciuman. Kalau itu ngerasa nggak? Aku ada sakit seminggu sebelum Idul Adha. Jadi kira-kira 3 minggu sebelum kita rapid. Oke. 3 minggu ya, 3 minggu jauh banget ya. Tapi nggak tahu itu fase aku sakit COVID-nya itu atau enggak. Atau sebenarnya itu sakit biasa aja. Sakit biasa, gitu. Tapi sakitku itu persis tipes. Nah terus ini Val, tuh kan kalau tadi tuh cerita tentang kamu pas didiagnosa ya, atau pas dikasih tahu COVID-nya. Nah ini cerita sembuhnya nih, gimana Val? Habis 14 hari dites lagi ya? Dites lagi, swab lagi. Swab lagi. Itu beda lagi labnya sama swab yang pertama. Oke. Dan yang ini pakai alat baru katanya. Jadi cuma 24 jam setelah diambil sampel itu udah keluar hasilnya. Udah teknologinya udah lebih maju lah ya. Iya. Lebih cepat gitu ya. Begitu siangnya diambil sampel, nggak nyampe besok paginya udah keluar hasilnya. Dikabarin by WA kan, dikirimin hasil scan surat keterangan hasil labnya itu. Aku langsung dobrak pintu kamar sebelah, langsung peluk anak. Istriku lagi mandi di kamar mandi belakang, beda kan? Nggak didobrak kan? Jangan sampai didobrak. Enggak, aku dobrak langsung, aku teriak, langsung dia keluar pakai handuk. Waduh, rasanya gimana? Ini udah plong lah ya. Udah plong. Itu mereka juga hasil swab mereka keluar karena ikut barengan. Yang kedua semua ya? Negatif semua. Alhamdulillah ya intinya ya. Iya, Jadi bukan cuman ibaratnya bukan cuman hasil punyamu, tapi anak hasil istri mereka juga keluar negatif, gitu. Iya. Dan itu sebenarnya kita nggak tahu 14 hari sebelumnya itu apa itu mereka positif atau enggak. Iya. Cuman bener kata
tim K3 kita, Iya. anggaplah anak dan istrimu itu Positif juga. positif. Jadi karantina mandiri juga mereka. Oke. Oh, jadi akhirnya ya benar-benar isolasi mandiri kami. Jadi itu ini ya, kan kalau mandi itu kamu kamar mandi ada 2? Ada 2. Oh, jadi syukurlah, jadi kamu misah gitu Misah, ya? iya, benar-benar misah. Makan gimana Pak selama Makan ini? kayak kita di diklat lah. Ada yang ngirim? Ada yang ngirim, istriku yang ngirim. Oh gitu. Jadi istriku itu ya alhamdulillahnya sekarang kan online. Jadi ada sayur udah dipotong, bawang udah dipotong, tinggal serang-serang aja kata istriku kan. Jadi dia beli online, digantung di pagar, diambil istriku, udah dia masak gitu kan. Kalau aku keluar kamar itu cuman pagi untuk jemur. Untuk jemur ya? Untuk jemur jam 8 sampai jam 9. Iya, kan katanya 10. Infonya juga si COVID ini sama sinar matahari ya? Iya. Atau sama panas atau sama, apa ya? Sama matahari. Matahari pagi. Jadi itulah intinya dari obrolan kita hari ini, teman-teman. Noval ini termasuk OTG korban, gitu ya? Iya, korban COVID yang korban OTG. COVID yang OTG. Dan udah wisuda. Dan udah wisuda. Ya? Nih, jadi mudah-mudahan dengan nonton podcast ini, obrolan ini, jadi apa ya? Jangan takut lah. Yang penting kita tetap jangan takut. Yang mikir positif ya Pak ya. Pikir positif, jaga kesehatan diri kita. Yang sehat juga tetap jaga kesehatan diri dan tetap protokol kesehatan itu penting banget. Dijaga ya. Iya. Jangan sampai kecolongan. Aku yakin aku kecolongan meskipun aku udah pakai masker, sering cuci tangan dan sejak COVID itu ada masuk Indonesia aku udah pakai hand sanitizer itu di tas tangan, tas tangan istriku, di mobil semua ada. Tapi ya tetap namanya kecolongan ya kita nggak tahu ya kan, kita pasti ya manusia pasti ada hilapnya lah. Iya. Tapi yang penting itu pikiran kita harus tetap tenang dan support dari keluarga, dari teman itu benar-benar menenangkan lah untuk yang korban. Jadi intinya buat teman-teman yang kena COVID dan lagi nonton podcast ini, kalian harus tetap semangat. Mudah-mudahan semua sembuh dan Indonesia itu pengen cepat-cepat bebas ya Val, biar nggak biar nggak ribet kita hidupnya. Jadi terbatas pokoknya kita. Makanya. tahun ini jadi terbatas. Idul Fitri kita diundur, nggak ada libur, nggak bisa kemana-mana. Apalagi aku misalnya nih, aku orang jauh ya, bukan orang Kalimantan, mau pulang susah, ribet, pesawat ribet. Sekarang Jakarta PSBB lagi, waduh pokoknya ribet gara-gara COVID nih. Mudah-mudahan inilah segera berlalu. Iya, amin. Sekarang ini kesimpulannya Pak. Kesimpulan dari obrolan kali ini, menurut kamu yang udah, maksudnya yang udah kena COVID itu bahaya atau enggak? Bahaya bagi yang panikan ya? Iya, yang orangnya itu jadi mikirin sesuatu yang ada kejauhan gitu. Kejauhan, iya. Kalau kita COVID dan kita merasa OTG, apalagi kalau kita sakit, kena COVID, udahlah, jangan pikiran macem-macem jauh lah. Kita boleh lah pikiran kayak gitu kan, tapi ya jangan sampai membebani kita, jangan. Yang penting kita tenang aja. Itu ya, berarti intinya itu ya, COVID itu bahaya buat orang-orang yang punya kagetan atau dia pikiran-pikiran jelek ke depan gitu ya. Ya mungkin itu aja teman-teman. Jadi ini makasih banget nih Val, udah mau bagi-bagi cerita nih sama kita nih. Aku jujur aja nih baru pertama kali, kan aku adalah teman-teman kita di kantor yang lama ya yang kena juga, tapi aku nggak cuman sebatas menyemangati aja, mudah-mudahan cepat sembuh. Nggak pernah ngobrol-ngobrol kayak gini, cerita-cerita dari awal kena sampai akhirnya sembuh gitu. Jadi makasih banget buat Noval yang udah nyempetin waktunya nih di hari Minggu. Harusnya mungkin ini libur ini sama keluarga, tapi aku ambil waktunya sejam 2 jam lah ya buat berbagi sama kita ceritanya. Mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu, terus semua teman-teman yang kena cepat sembuh, yang nggak kena juga mudah-mudahan nggak pernah kena, dan Indonesia cepat-cepat terbebas dari COVID ya Val ya. Oke, mungkin itu aja obrolan kita hari ini. Makasih banyak Val udah mau berbagi ya di channel Enzo Rangga. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua, dan khususnya buat semua teman-teman yang nonton juga.
Ini ada kata penutupan buat subscribernya Enzo Rangga Bang? Atau cukup? Tetap patuhi protokol kesehatan aja. Siap. Jangan sampai kena lah. Oke, makasih banyak ya Val ya atas berbagi ceritanya. Iya. Kita pamit dulu teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye bye.